Oke, masuk kita ke pelajaran selanjutnya tentang pengukuran. Pengukuran itu adalah sesuatu kegiatan yang membandingkan sesuatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Jadi di sini kita nanti akan mengenal dulu namanya alat-alat ukur ya. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman tabung, dan panjang benda sampai nilai 10 cm. Di sini ada komponen-komponen jangka sorong ya, yang ini namanya rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, ini rahang sorong bawah, kemudian ini bendanya yang diukur, baru ini tombol kunci. Nah, ini nanti ada scroll di sini ya. Kemudian ini namanya yang di sini skala nonius ya, nonius. Kemudian ini skala utama. Ini sampai sini skala utama yang di atas ini. Baru ini tangkai ukur kedalaman. Nah, nanti di sini kita bagaimana cara penggunaannya? Tinggal kita letakkan benda terus kita sorong. Nah, nanti bagaimana cara membaca skalanya nanti kita jelaskan di selanjutnya. Yang kedua itu micrometer screw. Nah, micrometer screw ini gambarnya ya. Ini micrometer screw sering digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda tipis dan mengukur diameter benda-benda bulat yang kecil seperti ketebalan kertas dan diameter kawat atau kelereng. Nah, ini dia bentuk ini. Nah, ini komponen-komponen bagian micrometer screw. Nah, ini ruang ukur tetap, ini tidak bisa diganggu gugat, ini tetap ini ya. Kemudian ruang ukur gerak, ya ini bisa ditarik, bisa mundur ke sana ke sini ya. Baru ini namanya pengunci. Nah, ini kunci penyetelan, artinya jika kita sudah tepat, kita kunci supaya apa? Skalanya tidak bergeser. Ini namanya skala utama, ini skala nonius, ini gigi putar, kemudian gigi putar halus. Nah, ini rangkanya. Nah, nanti bagaimana cara penggunaannya ini, cara membaca skalanya. Nah, nanti kita bahas di bawah ya. Penggunaannya tinggal letakkan benda terus kita putar ke sini, kita himpit sampai dia terjepit. Nah, seperti itu dia. Kemudian neraca Hauss ya. Ini adalah alat ukur massa. Ini komponen-komponennya ya, bagian-bagian neraca Hauss. Ini adalah piringan wadah beban. Bendanya nanti diletakkan di sini. Kemudian skrup knob kalibrasinya, ini penentunya, penyeimbangnya. Kemudian ini ada beban geser. Di sini ada 3 ya, 3 lengan. 3 lengan ini ada puluhan, ratusan, dan satuan. Ini titik nolnya di sini penentunya kira-kira udah seimbang atau tidak. Ya, ini ada 3 lengan, di sini satuannya, di sini puluhannya, di sini ratusannya. Kemudian penggaris dan termometer. Ini penggaris adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini sering kita gunakan ini ya. Kita harus pandai juga membaca skalanya ini. Kita perhatikan ini skalanya ini mulai dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4. Berarti bisa kita simpulkan satu garis ini merupakan skala 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Kemudian alat ukur suhu. Ini ada komponen alat ukur suhu yaitu termometer. Itu di sini ada ruang hampa, kemudian pipa kapiler, titik didih air murni, ruang pengamatan. Baru yang merah ini adalah air raksanya. Baru di sini ada titik lebur es. Baru ini tangkai kaca cukup tebal ya. Baru di sini pentolan dengan dinding tipis. Di sini tipis di sini ya. Nah, inilah komponen-komponennya. Kemudian di sini ada gelas ukur dan stopwatch. Ya, ini gelas ukur apa sih gunanya? Ini adalah alat ukur volume. Alat ukur volume. Kemudian ini alat ukur waktu stopwatch. Bagaimana cara menggunakan gelas ukur ini? Ini ada satuannya di sini ya, di garis-garisnya ini milimeter. Ini mengukur volume.
Kemudian ini stopwatch. Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, ini ketika kita tekan ini di sini stopwatch, ini akan berputar sampai ke sini. Ketika sampai di sini, yang ini juga berubah jadi 1 gitu ha. Ini berputar 2 kali di sini angka 2. Berarti ini apa? Ini satuan menit, kemudian yang ini satuan detik. Seperti itu nanti cara membaca stopwatch. Di sini tadi kita udah jelaskan tentang jangka sorong, komponennya, dan micrometer screw. Kita di sini akan belajar membaca skalanya. Rumus skala jangka sorong dan micrometer screw. Itu rumusnya sama. Skala sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Tapi kita harus tahu di mana letak skala utama, di mana letak skala nonius. Oke. Skala utamanya ini, yang ini ya, skala utama. Kalau kita pelajari ini bentuk skalanya 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Berarti skala utamanya ini berarti 6,5. 6,5. Ingat ya, yang terlihat ini batasnya, yang terlihat 6,5. Kemudian ini namanya skala nonius. Kalau kita belajar di skalanya ini 25, 30. Berarti ini tambah-tambah 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Cara membaca skala nonius itu ketika garis yang di skala utama berhimpit. Ini dia berhimpit. Dia itu berhimpit di angka 34. 34. Berarti skala utamanya berapa? 6,5. Skala nonius 34. Kemudian dikali 0,01. Oke, langsung kita selesaikan saja. Skala utama tadi 6,5 ditambah noniusnya 34 kali 0,01, 0,34. Berarti 6,5 ditambah 3,0,34. Berarti jawabannya 6,84. Ya, 5 ditambah 3, 8. Oke. 6,84. Itulah jawabannya ini ya. Kemudian ini namanya jangka sorong. Bagaimana cara membacanya ini? Ini dia, perhatikan. Ini kan diperbesar ini skalanya. Skala utama kan di atas, skala nonius di bawah. Ini kita perhatikan cara membaca skala utama pada jangka apa ini tadi? Jangka sorong. Ini micrometer screw, ini jangka sorong ya. Kita perhatikan ini skalanya ini skala utama berada di atas. Kita perhatikan skalanya ini bentuknya 3, 3,1 sampai ini 4 ya. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana cara membaca skala utama. Ini skala utama itu cara membacanya ini batasnya 0. Ini 0 ini. Ini batasnya ke sana. Berarti ini 3, 3,1. Berarti skala utamanya 3,1. Kemudian skala noniusnya itu berada di bawah. Kita lihat mana yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Mana yang berhimpit? Ini sepertinya berhimpit ya. Yaitu kita perhatikan skalanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 9 ya. Oke, 9. Berarti langsung saja kita selesaikan. Skala utamanya tadi 3,1 ditambah skala noniusnya itu 9. 9 dikali 0,1, 0,09. Ya udah, tambahkan saja langsung. Skala utama tadi 3,1 ditambah 0,09. Berarti jawabannya sama dengan 3,19. Itulah cara penyelesaiannya. Ya, kira-kira bisa ya. Ini ingat, kita harus tahu dulu mana skala utama, mana skala nonius. Baru kita kalikan 0,1. Seperti itulah bentuk penyelesaian tentang skala membaca skala micrometer screw dan jangka sorong. Kemudian satu lagi nih, membaca skala neraca
oz ya. Nah, kalau ini kan tadi Bapak bilang di sini ada 3 lengan, lengan 1, lengan 2, lengan 3 ya. Ini caranya tinggal menjumlahkan saja. Nah, ini kan 400. Nah, ini lengan tengah 400. Ini 90, ini 8 koma berapa ini ya? 8,2. Berarti langsung saja 400 tambah 90 tambah 8,2. Oh, ini ternyata sudah ada jawabannya 498,2 gram. Nah, inilah cara penyelesaian membaca skala neraca Aus. Oke. Saya harap kalian paham ya. Oke.